Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali dalam laporan utama kami. Sepak bola Indonesia kini tengah berada di ambang transformasi krusial. Pasca dinamika yang terjadi di putaran keempat kualifikasi sebelumnya, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kini mulai menenun kembali asa untuk membuka lembaran baru di tahun 2026. Fokus utama yang menjadi perhatian publik saat ini adalah penentuan sosok nahkoda yang akan memimpin skuad Garuda di masa depan. Banyak spekulasi bermunculan, namun satu nama mulai mengkristal sebagai kandidat terkuat, John Hartman. Pria asal Inggris berusia 50 tahun ini tidak hanya dipandang sebagai pengatur taktik, tetapi juga sebagai arsitek budaya yang diharapkan mampu merestorasi fondasi tim nasional kita. Malam ini, kita akan membedah mengapa sosok Hartman menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati sepak bola nasional dan internasional. Mengapa John Hartman? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan laporan terkini, Hartman memiliki keunggulan spesifik dalam mengelola tim yang berada dalam kategori middle team atau tim menengah untuk kemudian ditransformasi menjadi kekuatan yang diperhitungkan di level elit. Kemampuan manajerialnya yang menitik beratkan pada kesatuan kolektif menjadi alasan fundamental mengapa ia dipandang cocok untuk karakter sepak bola kita. Di balik pertimbangan teknis, terdapat realitas administratif yang tidak dapat diabaikan. Pasca penyelesaian kompensasi kontrak untuk jajaran pelatih sebelumnya, PSSI dituntut untuk melakukan langkah yang cerdas secara finansial. Hartman muncul sebagai opsi yang rasional dengan profil gaji yang lebih terukur dibandingkan kandidat lain seperti Giovanni van Bronckhorst. Namun, di balik efisiensi anggaran tersebut, kualitas yang ditawarkan Hartman tetap berada pada standar internasional yang sangat tinggi. Salah satu poin penting dalam negosiasi ini adalah komitmen sang pelatih untuk menetap di Indonesia. PSSI menghendaki adanya transfer pengetahuan yang berkelanjutan kepada para pelatih lokal. Hal ini bertujuan agar pelatih kepala tidak hanya hadir saat pertandingan internasional berlangsung, tetapi juga terlibat aktif dalam memantau perkembangan pemain di kompetisi domestik secara langsung. Sebuah pendekatan yang kontras dengan metode kepemimpinan sebelumnya. Reputasi seorang pelatih seringkali tercermin dari transformasi para pemain yang pernah berada di bawah asuhannya. Dalam catatan karier John Hartman, terdapat 3 sosok bintang dunia yang menjadi saksi tangan dingin sang pelatih. Pertama, kita melihat sosok Jonathan David. Penyerang tajam milik Juventus ini tumbuh dan berkembang secara signifikan di tim nasional Kanada, berkat kepercayaan besar yang diberikan Hartman sejak David masih di usia muda. Statistik mencatat 25 gol dan 15 assist dari 44 pertandingan, sebuah bukti nyata keberanian Hartman dalam mengorbitkan talenta muda. Kedua, kita tidak bisa melupakan Alphonso Davies, fullback andalan Bayern Munchen. Di bawah arahan Hartman, Davies bukan sekedar pemain bertahan, melainkan aset ofensif yang sangat berbahaya. Tantangan terbesar dalam menangani pemain sekelas Davies adalah pengelolaan ego pasca keberhasilannya menjuarai Liga Champions di usia belia. Hartman terbukti mampu meredam ego tersebut dan justru menumbuhkan sisi kepemimpinan dalam diri Davies, menjadikannya pemimpin bagi rekan-rekannya di lapangan. Terakhir adalah sosok Lorenzo Insigne. Winger veteran asal Italia ini mengakui kedalaman dan detail metode kepelatihan Hartman saat keduanya bekerja sama di Toronto FC. Meskipun dikenal sangat menuntut kedisiplinan tinggi, metode Hartman memberikan rasa bahagia dan tantangan tersendiri bagi pemain berkelas dunia seperti Insigne. Kesaksian dari 3 pilar sepak bola global ini secara tersirat menegaskan bahwa Hartman memiliki kapasitas untuk menyatukan ruang ganti yang dihuni oleh berbagai karakter dan tingkatan pengalaman. Seiring dengan upaya pembenahan teknis di kursi kepelatihan, agenda kompetisi pun mulai terkuat. Indonesia telah secara resmi ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Ini adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi federasi untuk membuktikan kapasitas penyelenggaraan serta kesiapan skuad Garuda di level internasional. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 2 lawan awal dalam grup Indonesia telah teridentifikasi. Yang pertama adalah Saint Kitts and Nevis, negara anggota zona CONCACAF yang saat ini menduduki peringkat 154 FIFA. Meskipun secara peringkat berada di bawah Indonesia, negara ini memiliki memori sejarah dengan sepak bola kita melalui legenda Sriwijaya FC Kit Kayamba Gams. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengamankan poin sekaligus menguji efektivitas strategi baru. Lawan kedua yang akan dihadapi jauh lebih menantang, Finlandia.
Mewakili zona UFA, Finlandia kini berada di peringkat 75 dunia. Kehadiran tim berjuluk Huhajat ini membawa kualitas sepak bola Eropa yang disiplin dan fisikal. Indonesia harus mewaspadai pilar-pilar mereka, seperti Lukas Hradecky di bawah Mister Gawang, hingga Joel Pohopalo yang memiliki insting mencetak gol yang tajam di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Laga ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan mentalitas pemain kita, berhadapan dengan lawan yang memiliki tradisi sepak bola lebih maju. Sepak bola bukan sekedar permainan 11 lawan 11 di atas lapangan hijau. Ini adalah tentang arah, keberanian, dan identitas sebuah bangsa. Kehadiran John Hartman, jika nantinya terwujud, diharapkan membawa cara berpikir baru dan budaya disiplin yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bagi sepak bola nasional. Kita membutuhkan pelatih yang mampu menyatukan talenta-talenta berbakat Indonesia menuju satu tujuan kolektif yang sama. Turnamen FIFA Series 2026 nanti, dengan ujian dari zona CONCACAF, Eropa, dan potensi lawan dari Amerika Serikat atau Afrika, harus dipandang sebagai kawah candra di muka. Mimpi menuju Piala Dunia tidak akan lahir dari jalur yang mudah atau zona nyaman. Kegagalan menyakitkan di putaran sebelumnya harus menjadi pengingat bahwa proses panjang dan keputusan sulit adalah bagian dari pendewasaan sebuah tim. Harapan kini bertumpu pada langkah-langkah strategis PSSI. Apakah ini akan menjadi titik awal dari era keemasan baru, atau sekedar janji yang kembali memudar? Sejarah akan mencatat setiap langkah yang diambil hari ini. Seluruh elemen pendukung tim nasional tentu mendoakan agar Garuda dapat kembali mengepakkan sayapnya lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih perkasa di panggung dunia. Demikian laporan kami malam ini. Kami akan terus memantau perkembangan terkini mengenai proses penunjukan pelatih serta persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, tetaplah bersama kami untuk berita olahraga terpercaya lainnya, dan salam olahraga.